Itu tadi beberapa pandangan dari para netizen ya mengenai pandemi COVID-19, lalu bagaimana mereka bersikap terutama di fase menghadapi new normal ini. Kita akan berbincang dengan narasumber kami. Yang pertama ada Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat pagi, Dr. Agus. Selamat pagi, Mas Bayu. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Oke, dari sisi medis kita akan berbincang dengan Dr. Agus, tapi nanti juga ada psikolog Ajeng Raffiando yang akan berbicara dari sisi psikologi tentunya. Kenapa sih masyarakat Indonesia ini seolah-olah atau sepertinya ada beberapa yang menganggap itu santai. Nah, saya ke Dr. Agus terlebih dahulu, Dok. Ya. Kalau salah satu unggahannya di medsos adalah bahwa COVID-19 ini tidak mematikan, yang mematikan justru karena ada penyakit penyertanya, komorbidnya. Nah, tidak ada kasus katanya bahwa kematian ini murni akibat COVID-19. Benar nggak, Dok? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi masyarakat harus perlu diberikan informasi yang betul bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat menular ya. Dan juga mempunyai resiko kematian yang cukup tinggi ya. Tidak seperti flu biasa, itu yang perlu digarisbawahi ya. Karena angka mortalitas atau yang penyebab kematian kalau kita lihat dari seluruh dunia itu kan bervariasi ya. Antara 2% sampai 10%. Sedangkan di kita negara Indonesia itu data kematian per kemarin itu sekitar 5,8% dari seluruh kasus COVID positif ya. Nah, pertanyaannya kan masyarakat menganggap bahwa itu bukan kematian karena COVID. Seperti itu ya Mas Bayu ya? Iya. Ya. Dan ini yang harus dipahami masyarakat bahwa data di internasional maupun Indonesia itu harus kita bisa bedakan bahwa kematian COVID-19 itu berapa persen yang disebabkan komorbid dan kemudian berapa persen yang tanpa komorbid itu ada datanya semua. Jadi seperti laporan di Italia itu sekitar 68% itu yang meninggal memang memiliki komorbid, tapi ada 32% yang tidak memiliki komorbid. Dok, kalau untuk di Indonesia sendiri yang memang meninggal murni karena corona ataupun yang meninggal karena ada penyakit bawaan. Ya. Nah, ini secara nasional itu dari gugus tugas ataupun dari Kementerian Kesehatan belum melaunching data. Jadi kami sendiri tidak tahu. Tetapi kalau saya kasih gambaran di tempat saya bekerja ya, di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta, itu data untuk tanpa komorbid itu sekitar 20%. Sisanya memang memiliki komorbid. Nah, tetapi kita harus pahami betul apakah pasien dengan komorbid itu komorbid tersebutlah yang menyebabkan kematian atau dengan komorbid tersebut akhirnya COVID itu menyebabkan kondisinya lebih berat. Nah, jadi seandainya tanpa COVID-19 pasien dengan komorbid tersebut apakah dia akan survive atau dia meninggal? Kita juga kan nggak tahu soal umur ya, Bang. Tetapi fakta-fakta yang ada bahwa pasien-pasien dengan komorbid tersebut cenderung memang COVID-19-nya menjadi lebih berat. Ini juga didukung data-data internasional maupun data di beberapa rumah sakit rujukan bahwa seperti di rumah sakit saya itu 63% pasien yang masuk dengan kondisi berat itu ada komorbid. Nah, tentunya dengan komorbid yang 63% ini dan kondisinya berat, maka resiko untuk meningkatkan kematian itu menjadi lebih tinggi. Seandainya nggak ada komorbid, risikonya akan menjadi lebih rendah. Lebih rendah. Dok, kalau kita melihat masyarakat Indonesia ini nampaknya terlalu santai ya. Kita bukan menakut-nakuti, cuma mungkin dokter bisa memberikan informasi yang clear mengenai bahayanya corona ini. Jadi masyarakat walaupun di PSBB transisi ya harus menjaga protokol kesehatan karena memang mematikan, karena memang banyak hal yang perlu diketahui. Jadi masyarakat memang harus dikasih tahu juga bahwa secara global 81% kasus COVID-19 itu ringan, ya, 14% itu berat dan 5% itu kritis yang meningkatkan risiko kematian. Jadi masyarakat harus tahu bahwa ada proporsi bahwa COVID-19 itu bisa menyebabkan terjadinya kematian, yaitu sekitar 5%. Itu kalau secara global angkanya ya.
Nah, inilah yang harus masyarakat pahami, bahwa apakah seseorang yang terkena COVID-19 itu pasti ringan, berat, atau nanti bisa meningkatkan risiko kematian, itu yang kita tidak tahu. Karena sampai saat ini itu menjadi rahasia. Tetapi ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko kematian pada seorang yang terkena COVID. Yaitu yang pertama, usia lanjut ya, usia yang di atas 60 tahun ya. Kemudian yang kedua adalah pasien-pasien usia anak ya, karena di Indonesia ini kasus anak ini ternyata kematiannya cukup tinggi, itu menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian yang ketiga, pasien-pasien dengan penyakit penyerta atau penyakit komorbid, yaitu hipertensi, diabetes, penyakit kronik ya, kemudian gangguan ginjal, penyakit jantung, atau juga kanker dan lain sebagainya, itu yang akan meningkatkan risiko kematian. Nah, ini yang mesti dipahami oleh masyarakat, bahwa ada proporsi atau sebagian dari populasi penduduk yang apabila terkena COVID-19 itu akan meningkatkan risiko terjadinya kematian. Bukan tidak ada, ya, meskipun kita tahu 81% itu ringan, tetapi ada proporsi yang meningkatkan risiko kematian, dan ini yang harus dicegah. Dan sebagai comparable saja, sebagai pembanding, kalau influenza yang didengung-dengungkan katanya ini kan sama seperti flu biasa, itu jauh Mas. Influenza itu angka kematiannya di bawah 1%. Baik, kita juga sudah terhubung dengan psikolog Ajeng Raffiando. Selamat pagi Mbak Ajeng. Pagi Mas Bayu. Apa kabar? Baik. Apakah Mbak Ajeng jadi salah satu orang yang santai juga menghadapi COVID-19 ini? Kalau saya pribadi terus terang enggak sih. Saya termasuk yang waspada. Termasuk yang waspada. Tapi mungkin Mbak Ajeng juga kan melihat realitanya di masyarakat ya. Ada yang kayaknya masih santai-santai melihat pandemi ini. Kira-kira nih kalau dari keilmuannya Mbak Ajeng, kenapa masih ada orang yang beranggapan bahwa ini stigmanya lebih mengerikan daripada penyakitnya? Terus kenapa juga sepertinya perilakunya masih santai gitu? Ya. Jadi kita lihat gini, baik. Kalau misalnya kondisinya pada seseorang, ini kan balik lagi tergantung individunya ya, melihat sesuatu problem atau suatu masalah itu seperti apa. Ada orang ketika ada masalah, dia akan mencoba mengolahnya dengan apa yang dia tahu dan dari persepsi dirinya. Misalnya nih, kalau beberapa orang yang jadi lebih waspada, jadi lebih punya awareness terhadap COVID-19, itu adalah orang-orang yang bisa tahu informasinya dengan baik dan faktanya dia juga tahu seperti apa. Misalnya kalau di Indonesia berapa korban jiwanya, berapa banyak yang sudah terpapar ataupun yang positif begitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang menganggap informasi tersebut itu hanya sekedar data, informasi yang buat dia tidak ada kaitan dengan dirinya. Terutama ketika hal tersebut berkaitan dengan ketika dia misalnya nih selama 3 bulan di rumah aja, ataupun bahkan orang-orang yang berjalan kemana-mana ya, maksudnya ya dia tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik, tapi ternyata selama 3 bulan ini dia tidak mengalami gangguan kesehatan. Jadi hal ini tentunya akan mempengaruhi seseorang untuk punya pemikiran atau persepsi tersendiri mengenai COVID-19 ini gitu. Jadi bahwa dia misalnya, loh kayaknya beritanya seperti itu, tapi kok ternyata saya udah 3 bulan keluar rumah nggak pakai masker nggak apa-apa. Saya jalan pergi kemana ke kerumunan juga nggak apa-apa tuh, nggak ketularan gitu ya. Walaupun belum tentu ya. Kita kan ada beberapa kasus di mana COVID-19 ini bisa asymptomatik, jadi bahwa tidak ada tanda-tanda secara medisnya seperti apa gitu. Tapi sebetulnya dia bisa menjadi carrier, dia bisa menjadi orang yang menularkan ke orang lain juga gitu kan ya. Mbak Ajeng, iya. Kalau Mbak Ajeng membacanya secara psikologis masyarakat Indonesia, apakah memang karakternya lebih kepada orang-orang yang cuek, atau memang sudah bosen di rumah, sudah jenuh sehingga memang tidak mengindahkan begitu protokol kesehatan secara psikologis? Nah, secara psikologis ketika seseorang punya pengalaman-pengalaman tertentu sehingga bisa mengubah persepsinya dari apa yang dia lihat dari informasi maupun datanya seperti apa, kemudian dia merasa ketika dia tidak melakukan protokol kesehatan dan dia tidak apa-apa, tentunya akan bisa mengubah cara berpikir seseorang. Jadi dia bisa aja beranggapan bahwa tidak seberbahaya itu kok gitu. Dan bisa aja karena juga ada kejadian di mana dia tidak punya orang-orang yang terkait dengan COVID-19. Misalnya
tidak punya rekan yang jadi tenaga medis, atau juga orang-orang di sekitarnya tidak ada yang terkena COVID-19, sehingga buat dia itu tidak ada faktanya gitu. Karena orang-orang dia tidak mendapatkan contoh real gitu ya. Betul. Nah, itu yang bisa terjadi. Dan ada juga orang-orang yang walaupun sudah punya datanya, walaupun dia tahu bahwa ada beberapa orang yang bahkan bisa meninggal karena COVID-19, tapi dia merasa bahwa selama 3 bulan ini dia sepertinya kebal gitu, nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya kan akan membuat pemikiran tersendiri bahwa nggak, kalau saya pribadi itu kebal, bisa aja orangnya merasa begitu. Itu jadi dalam psikologi kita bilang itu namanya egosentrik. Dia merasa bahwa dirinya itu tidak akan terkena sesuatu karena memang buat dia itu ya nggak akan tersentuh dianya gitu. Bisa demikian. Dan ada satu lagi namanya defense mechanism seseorang. Jadi ketika ada suatu permasalahan, biasanya kita akan membuat mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan dirinya ini bisa berupa yang namanya denial. Jadi dia tahu informasinya, tahu bahwa orang memang bisa kena, bagaimana penularannya segala macam, tapi buat dia, ayo udah deh, enggak, kalau saya tuh juga nggak akan kena gitu. Ada denial ya tadi. Nanti kita bahas ya dengan Mbak Ajeng soal denial. Saya mau ke Dokter Agus dulu. Dok, kalau dokter tadi menyebutkan di tempat, kita bicara dalam skop yang lebih kecil ya, di rumah sakitnya dokter ada 20% ya kalau nggak salah ya soal yang meninggal tanpa komorbid ini. Nah, apa saja faktornya sih Pak Dok sebenarnya yang bisa menyebabkan seorang meninggal dunia tanpa komorbid ini? Kita bahas habis jeda ya Dok ya. Kami akan kembali sesaat lagi.